Jesslyn sudah berdiri di depan pintu ruangan 09. Dia setengah ragu dan mengeluarkan HP-nya untuk di-silent. Belum sempat men-silent HP-nya, tiba-tiba Luna menelponnya. "Jess, gue balik ke kantor dulu ya, nggak apa-apa kan? Soalnya Pak Marco minta berkas yang baru, nanti gue balik lagi." "Kok mendadak sih? Tapi udah beres kan berkasnya?" "Iya, udah beres, tinggal gua bawa aja. Mumpung Pak Marco lagi di sini katanya." "Ya udah ya, bye," kata Luna sambil mematikan teleponnya. "Pasti ini ulah Marco," batin Jesslyn. Jesslyn mengatuk pintu ruangan itu dan dari dalam terdengar suara Marco menyuruhnya membuka. "Lama banget sih, ngapain aja? Kamu gak usah khawatir, aku udah nyuruh Luna untuk balik ke kantor dulu ngambil berkas," kata Marco memberi penjelasan. "Iya, barusan dia juga nelpon aku. Terus sekarang aku disuruh ngapain kesini?" tanya Jesslyn sedikit kesal. "Emangnya kamu gak kangen sama aku? Aku aja udah kangen banget," ucap Marco sambil membelai rambut Jesslyn. "Kalau kamu terus ngerengek kayak gini, kita bisa ketahuan. Kita kan udah janji untuk jalanin hubungan ini secara rahasia." "Iya, aku tahu. Tapi sebentar lagi bukan hanya kamu yang mengendap-endap kalau pengen ketemu aku. Tapi aku juga. Orang tuaku udah mendesak aku untuk menikahin Casey." "Hah? Berarti Casey beneran pacaran kamu? Katanya cuma temen." Namanya juga orang tua pasti jodohin. Mereka kan udah tua, jadi pengen cepet-cepet punya cucu katanya. Terus aku nggak nikah-nikah, jadi ya udah dijodohin deh. Terus kamu setuju? Ya, untuk saat ini aku setuju. Kayaknya juga aku nggak bisa nolak. Jesslyn berpikir sejenak yang membuat wajahnya sedikit kesal karena kenyataan bahwa Marco sebentar lagi menikah. "Aku gak rela kamu tidur sama wanita lain," kata Jesslyn sambil duduk di pangkuan Marco. Dia menjengkali setiap wajah Jesslyn. Jesslyn turun dari pangkuan Marco karena HP-nya berbunyi. "Halo, ada apa sayang?" kata Jesslyn mengangkat telepon yang ternyata adalah David. "Oh, ini aku lagi di launching cafe." "Iya, aku lagi lunch sama Luna." "Oh, kamu mau kesini ya? Ya udah, kesini aja, bye," ucap Jesslyn sambil menutup teleponnya. "Ngapa David?" tanya Marco ketus. "Ya cuma pengen ketemu aja. Soalnya dia pulang cepet hari ini dan nanyain aku udah lunch apa belum." "Ngapa, cemburu ya?" kata Jesslyn sambil memegang dagu Marco. "Menurut kamu?" "Ya udah, lain kali kita sambung lagi. Aku balik ke meja aku tadi ya, soalnya kan Luna lagi pergi dan belum sampai dan David menuju ke sini. Kalau sampai aku nggak di meja itu, mereka akan curiga," jelas Jesslyn sambil mencium pipi Marco dan meninggalkan ruangan itu. Jesslyn berjalan menuju meja tempat makan dia dan Luna tadi. Dari pintu masuk sudah terlihat Luna menuju meja itu dan Jesslyn cepat-cepat ke sana supaya Luna tidak curiga. Jesslyn duduk di kursi dan memanggil Luna. "Lama banget sih," kata Jesslyn. "Lama dari mana? Orang sebentar kok. Ini juga baru beberapa menit." "Apa mungkin karena aku nunggu sendirian ya, jadinya bete gitu," kata Jesslyn sambil beralasan. "David mau OTW kesini loh." "Lah seru dong, kita nanti jadi kayak double date, hahaha." "Double date gimana? Kita bukannya mau meeting ya sama Pak Marco. Cindy udah kesini belum?" "Cindy itu nggak ikut kesini, jadi dia cuma nyuruh aku sama kamu buat ngasih berkasnya ke Pak Marco. Jadi nanti kita telepon Pak Marco, dia di ruangan mana? Dia masih di sini kan?" "Ya udah, mendingan sekarang lo calling dulu deh Pak Marco. Dia ada di ruangan mana?" "Di ruangan Marco tadi, dia sedang bermain handphonenya. Tiba-tiba ada seseorang yang memeluknya dari belakang dan mencium pipinya. Hampir saja dia menyebut nama Jesslyn, tapi dia hafal itu bukan parfum Jesslyn, melainkan itu parfum Casey." "Ada apa sih, Kes? Ngagetin aja."
Gimana kalau karyawan ngeliatin atau bahkan pelanggan? Kata Marco yang sedikit kesal dengan perlakuan Casey. Minggu depan kan kita udah resmi jadi suami istri, jadi ya nggak apa-apa lah karyawan tahu. Juga by the way undangannya udah jadi loh, mau lihat nggak? Kata Casey menawarkan. Marco berpikir sejenak, dia tahu David akan segera ke sini. Jadi mungkin untuk lebih membuat David percaya bahwa Marco dan Jessie yang tidak ada hubungan, maka dia menyetujui usulan Casey untuk melihat undangannya. Dan dia berpikir untuk memberikan undangan itu kepada mereka. Casey menuju ke office dan mengambil beberapa undangan yang tadi pagi telah dikirim, dan dia menuju ke ruangan private di mana Marco berada. Di tengah-tengah jalan, dia bertemu Jesslyn, David, dan Luna yang akan menuju ke ruangan itu juga karena sudah diberi arahan oleh Marco. Hei, kalian mau ke mana? Apa barangkali mau bertemu dengan Marco? Sapa Casey yang masih ingat siapa mereka tadi. Oh iya, kita mau nemuin Pak Marco, kata Luna. Ayo sekalian bareng aku aja, soalnya aku juga mau ke sana, kata Casey sambil menunjukkan jalan di mana ruangan Marco berada. Mereka berlima sudah duduk dan Casey yang sepertinya ingin pamer segera menunjukkan undangan pernikahan mereka. Sayang, ini undangannya gimana? Bagus nggak? Bagus, aku suka desainnya, ini juga simple. Gimana kalau mereka kita kasih undangan kita? Of course, aku bawa 2 nih, satu buat Bu Jesslyn dan satu buat sekretarisnya. Ini kurang satu, kalau Mas yang ini gimana? Oh, nggak perlu Bu, ini suaminya Bu Jesslyn, jadi undangannya cukup satu aja, kata Luna. Oh sorry, jadi ini suaminya Bu Jesslyn ya? Wah, kalian terlihat cocok sekali. Loh, yang satu cantik, yang satu tampan. Terima kasih Bu atas pujiannya, saut Jesslyn yang sedang menyembunyikan kekesalannya. Marco yang melihat itu sontak tersenyum-senyum sendiri dan kemudian dia mulai membahas pekerjaan supaya tidak membuat Jesslyn kesal terus-menerus. Hari sudah mulai larut, Jesslyn tiduran di sofa di apartemennya dan David sedang mandi. Berarti kecurigaan gue dari dulu itu salah. Buktinya Pak Marco minggu depan akan menikah dan sepertinya mereka pasangan yang bahagia, batin Marco di kamar mandi. Sedangkan Jesslyn terus kesal dan geram membayangkan Marco akan menikah dengan wanita lain. Emosinya memuncak dan dia mengambil wine di kulkas dan matanya mulai memerah dan dia berjalan menuju sofa dengan sempoyongan. Dimatikannya TV dan dia mendengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba dia merindukan belayan David dan dia menuju kamar mandi sembari melepas pakaiannya. Dia membuka pintu dan melihat David sedang mandi di bawah shower. Dia langsung memeluk tubuh David dan menciumi punggungnya.